Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam insya Allah berangkat haji ongkos sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Wa fi ayatil ukhra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yajiduz zalimina illa khasara. Pura-pura paseh aja karena ada namanya itu. Namanya tadi siapa? Ustaz Afwan. Coba Sohibul Huda. Ya. Sohib itu artinya pemilik. Sama Sohibul Quran. Orang yang memiliki di hatinya, di jiwanya ada Al-Quran. Sohibul Huda artinya apa? Orang yang memiliki hak untuk memberikan petunjuk. Sama kayak Allah dia. Af'alnya Allah ada di Ustadz Sohibul Huda. Maka pantas beliau ya menjadi guru pembimbing Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammadi wa 'ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ustazah Sumaryati, Ketua atau Kepala MI Al-Khairiyah. Namanya aja udah pakai Al-Khairiyah. Khair dengan Al-Khairiyah itu beda. Ya. Kalau pakai Al itu ma'rifah. Ya dulu ala sayin muayyan. Kalau nggak pakai Al itu ghairu muayyan. Ya dulu ala sayin ghairu muayyan. Ya. Ini MI Al Khairiyah itu pakai Al. Ya. Nanti tanya sama Kiai Arif. Dia dari Gontor, dia tahu ilmu nahunya. Saya cuma sedikit-sedikit aja. Ya. Biar nggak malu di depan Sohibul Huda. Nanti ditegur, lapor malaikat. Beliau bisa lapor ke malaikat, Pak. Bu, beneran. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas takdir Allah, pada hari ini kita sama-sama dapat bersilaturahim di Madrasah Al Khairiyah ini dalam rangka menyaksikan, mengikuti wisuda siswa-siswi kelas 6 dan wisuda tahfiz, hafiz dan hafizah. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, sebenarnya bukan mudah-mudahan, kita nggak boleh pakai kata mudah-mudahan. Kalau kita pakai kata mudah-mudahan, kita nggak yakin dengan takdir Allah. Ya. Kalau saya secara pribadi ainul yakin wa haqqul yakin. Ya. Anak-anak kita yang tadi yang di wisuda tahfidz itu ahlul jannah, menjadi ahli surga. Ibunya mana ibunya? Mana ibunya yang anaknya di wisuda? Coba acung tangan. Masya Allah. Bu, anak ibu yang sudah di wisuda tahfidz Quran nanti dijaga, dipelihara, ya nggak usah pakai metode macam-macam. Kalau di rumah apa metode pembiasaan,
biasakan ba'da maghrib baca Al-Qur'an. Nih yang sudah dihafal nih, biasakan. Karena menghafal itu mudah, namun menjaga hafalan lebih sulit. Ya. Karena kata Imam Syafi'i ada syaratnya tuh, ala tarkil ma'ashi. Ya. Kalau orang mau kuat hafalan Al-Qur'annya, dia harus meninggalkan dosa. Nah, anak kita tuh mudah-mudahan kalau sudah punya hafalan Al-Qur'an, terjaga dari perbuatan dosa. Nah, agar terus terjaga dari perbuatan dosa, maka kuatkan hafalan di rumah. Ya. Caranya bagaimana? Setiap ba'da maghrib, mau 2 surah, mau 3 surah, terus berlanjut. Ya, dibaca. Gitu, Masya Allah, luar biasa. Orang yang sudah hafal Al-Quran, ya, siswa, anak, siapa saja yang sudah hafal Al-Quran, ya, itu yang jaga, yang memelihara siapa? Allah. Sebagaimana Allah menjamin memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu yang jaga, yang memelihara adalah Allah, termasuk bapak ibunya terjaga, dijaga. Jadi kalau anaknya sudah hafal Al-Quran, jangan takut miskin. Ya, jangan takut nggak punya duit, jangan takut rezekinya putus, tidak. Kenapa? Allah yang jamin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Ya. Tuh. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya. Wa nunazzilu ma huwa al-Qur'an, al-Qur'an huwa mu'jizun munazzalun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktub fi masahifil manqul muta'abbadu bi tilawatih. Ya, itu luar biasa. Oleh karena itu saya dari Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan mengapresiasi, ya, dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada anak-anak kita yang sudah diwisuda Al-Qur'an dan juga wisuda kelas N. Mudah-mudahan nanti Ibu Kepala program ini terus berkelanjutan, ya, terus berkelanjutkan. Karena nanti keberkahannya bukan hanya untuk anak itu, anak yang hafal saja, tapi madrasah, guru-guru yang ada di sini semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Saya, Bu, alhamdulillah, nih Bu Mariati pernah ke rumah saya tuh rombongan dengan kepala madrasah. Saya punya aula itu, pagi sampai sore itu sekitar 150 anak ngaji. Alhamdulillah duit saya nggak ada yang sobek. Ya, duit saya nggak ada yang putus. Kenapa? Karena di rumah saya setiap hari pagi sore anak belajar Al-Qur'an. Luar biasa, Bu. Maka kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku jadi surga bagi keluarga kita kalau di dalamnya sering dibacakan Al-Qur'an. Ya. Luar biasa. Dan ini memang program dari Kementerian Agama kerjasama dengan PT IKI. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ketika saya ikut diklat di Jakarta Timur, ketemu dengan ratusan calon-calon tenaga ahli dan juga sedang melakukan asesmen, penilaian kelayakan untuk jadi guru pembimbing Al-Quran. Karena terus terang saja nih saya buka, banyak guru agama Islam, terutama saya sebut aja nih, sekalian promosi, tapi promosi nggak baik ini, saya sebut aja terus terang, guru agama Islam yang ngajar pelajaran agama di SD, di SMP, di SMA, dari hasil survei dan penelitian kerjasama dengan PT IKI, saya tahu karena saya hadir. Kenapa? Itu 90% kagak bisa baca Al-Quran. Ya,
Jadi ibu bapak bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kepala madrasah dan guru-guru yang anaknya dititipkan, didaftarkan belajar di madrasah yang alhamdulillah mayoritas hampir seluruh madrasah khususnya di Jagakarsa banyak gurunya yang alumni dari pondok pesantren dan mayoritas bisa baca Al-Qur'an, minimal banget tajwidnya, tahsinnya atau makharijul hurufnya sudah bisa. Ya, kalau dulu kan banyak kita baca alif-alifan. Kalau sekarang udah alif beneran saja. Alifnya udah asli. Kalau dulu alif-alifan. Zaman saya 2 di atas an, 2 di bawah in, 2 di depan an in un. Dulu tuh zaman saya bapak taba, baba, lamdu malu, babalu. Dulu ejanya begitu. Dan sekarang sudah luar biasa, ya. Tuh. Kemudian itu tadi hasil penelitian ya. Ibu bersyukur. Oleh karena itu nih sekarang pendaftaran sudah dibuka ya. Pendaftaran sudah dibuka. Cucu, keponakan, tetangga ajak ke sini. Daftarin di sini karena di sini ada program unggulan yaitu tahfiz yang ngajak ibu bahagia dunia akhirat. Ya. Kalau bapak ibu baca kitab tentang alam kubur, Bu, sudah pernah nggak ngaji tentang alam kubur? Itu kuburan setiap hari manggil kita 5 kali. Pernah dipanggil sama kuburan? Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar. Kata kuburan apa? Anak baitu julmun. Ya, orang-orang semuanya, aku ini rumah yang sangat gelap. Emang ada yang direktur PLN aja nih, direktur PLN yang punya listrik, kira-kira kuburannya gelap apa terang? Gelap. Bisa dia pesan, anakku, bapakmu ini direktur PLN yang gajinya miliaran. Nanti kalau bapak mati pasangin listrik 1 ya. Nggak bisa. Yang bisa menerangi alam kubur bapak ibu ketika bapak ibu punya anak hafiz dan suka baca Al-Quran. Nawiru tupil amr, nawiru perintah, terangi kuburku, terangi ini tempat kamu nanti, bitilawatir dengan bacaan Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Tuh. Yang nanti menerangi kuburan dan memberikan syafaat dalam kubur untuk orang tua, untuk ibu, untuk bapak, untuk saudara apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi berbangga dan berbahagialah. Ibu, ini anak yang anaknya kelas 6 nih sudah ya. Nanti tetangga-tetangganya ranju ya. Suruh sekolah di sini. Sekolah udah bagus, udah cakep ya. Dulu berapa bulan? Ini berapa? 6 bulan ya. Ada 6 bulan setahun. 8 bulan. 8 bulan kemarin numpang di masjid apa namanya? Mujahidin. Ya, alhamdulillah. Sekarang sudah dapat bantuan, sudah rapi. Oleh karena itu kondisi madrasahnya sudah baik, sudah tertata. Jadi kalau bapak ibu mau amal jariah, nggak usah duit ke sekolahnya udah cakep. Apa amal jariahnya? Bawa siswa-siswi calon kelas 1 daftar ke sini. Tetangganya, saudaranya, karib kerabatnya ajak suruh daftar ke sini. Ya, tadi prestasi itu luar biasa, Bu. Ya. Anak saya, ini saya mau nyombong boleh nggak? Boleh. Sombong baga tahadus binikmah kalau kata kiai tadi, boleh. Apa? Anak saya itu di pondok 12 tahun. Dari tamat MI sampai kuliahnya di Jawa Timur. Dan alhamdulillah sebulan 2 kali hatam Al-Qur'an. Enak nggak? Setiap subuh baca Al-Qur'an enak banget. Adem rasanya rumah. Biar nggak punya duit juga adem. Paling yang teriak bini. Bini saya ngomong, ya Allah, mau belanja ini belum punya duit.
Anak saya ngaji terus, enak nggak? Enak, adem. Tahu-tahu ada tamu datang, tok tok tok, assalamualaikum. Ngapain? Bayar kontrakan. Tuh, iya kan? Enak nggak? Jadi orang yang hafal Al-Quran rezekinya dijamin oleh Allah. Biarin tuh orang-orang pada demo, bensin naik, sembako, nah biarin, kita punya Allah. Karena yang ngatur rezeki bukan Prabowo, yang ngatur rezeki bukan Menteri Keuangan Purbaya, bukan. Yang ngatur rezeki kita adalah Allah Subhanahu. Allahu Ghaniyun, Allah latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul. Lihat, Allah berbicara rizki dalam Al-Quran menggunakan apa? Fi'il mudhari yarzuqu. Artinya apa? Rezeki itu nggak pernah berhenti. Rezeki dari Allah tidak pernah berhenti. Makanya menggunakan fi'il mudhari yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya, Bu. Jadi kalau belum punya duit, suami jangan dimarah-marahin. Memang Allah tunda dulu bentaran, ntar ada siang gitu. Ya. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mempercayakan anaknya untuk dititipkan dididik di madrasah, yang mana madrasah ini di bawah asuhan bimbingan Kementerian Agama. Kalau tingkat kota, Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Kalau tingkat kanwil itu adanya kantornya di Kebun Nanas. Kalau tingkat nasional Indonesia itu kantornya Kementerian Agama Republik Indonesia di lapangan Banteng, ya, tetangganya Monas, tetangganya Gambir, tetangganya PLN juga. Ya, Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita ini adalah bentuk dari perjuangan, bimbingan, arahan dari seluruh guru. Oleh karena itu saya berpesan kepada ibu, kepada anak-anak yang wisuda hari ini, wisuda tahfidz maupun wisuda kelas 6. Untuk yang kelas 6, dimanapun kamu berada, jangan pernah menganggap guru-guru kamu ini dimana ketemu bekas guru. Ya, tuh Pak Jawas bekas guru saya, bukan. Kalau guru tidak ada bekasnya. Nih, Ustadz Arif Khairuddin bekas guru saya, tidak. Ya, tuh, tidak ada bekas guru. Karena ilmu yang sudah diajarkan oleh guru bisa dicabut nggak? Enggak. Ilmunya tetap ada, mungkin yang hilang keberkahannya. Karena apa? Dia tidak memiliki adab. Ya, adab lebih tinggi daripada ilmu. Orang ilmunya segudang, gelarnya profesor, doktor, karena nggak punya adab, korupsi nggak? Korupsi. Sebulan 1 miliar, Bu, korupsinya. Itu yang sekarang ditangkap ketua BGN, Badan Gizi Nasional. Itu profesor, doktor, dan pangkatnya jenderal. Jenderal kurang kaya apa? Duitnya banyak banget, mobilnya mahal-mahal. Tapi kenapa masih korupsi? Karena dia tidak punya adab. Adab apa yang dia punya? Yaitu adab malu kepada Allah Subhanahu. Kalau sama Allah saja dia nggak malu, sama kita sebagai masyarakat, rakyat biasa, nggak bakal punya malu. Makanya korupsi enak-enak aja. Ya, sapi setiap hari dipotong 19.000 jumlahnya. Untuk apa? Untuk MBG. Ternyata pas dibuka ada daging sapi nggak? Nggak ada, karena sapinya dijadiin royco semua. Adanya di dalam royco. Makanya bener kalau dipotong 19.000 sapi, karena semuanya dijadikan bumbu royco dengan merek sapi. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi